Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kesadaran diri. Metode atau latihan meningkatkan keterampilan performa mental atlet. Salah satunya mendasar adalah kesadaran diri. Kesadaran diri harus dimiliki atlet. Bahkan kesadaran tersebut harus ditunjukkan oleh atlet dalam setiap proses latihan. Kesadaran akan membentuk atlet untuk selalu fokus pada tugas yang harus dilakukan dan meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Oleh karena itu, kesadaran diri penting ditingkatkan karena kesadaran merupakan langkah awal untuk mengendalikan diri dari berbagai situasi yang penuh dengan tekanan. Ketika atlet mulai memahami manfaat latihan imageri sebagai teknik latihan mental, maka latihan tersebut bisa dijadikan sebagai persiapan bagi atlet sebelum berlaga di pertandingan. Dengan kesadaran, atlet juga akan memiliki konsentrasi lebih rileks sehingga atlet merasa lebih baik, kemampuan dan mampu mengendalikan sesuatu. Kemampuan untuk mengendalikan sesuatu merupakan salah satu yang paling penting bagi atlet. Apabila atlet berada dalam ketidakcemasan, cenderung atlet memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Atlet yang kurang memiliki kesadaran seringkali ditunjukkan dengan produk dan proses yang dicapai tidak memuaskan. Keterlibatan dalam proses latihan sangat memprihatinkan, dan atlet tidak sadar dengan peranannya menjadi atlet. Oleh karena itu, atlet harus didorong untuk mengikuti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kesadaran diri merupakan bagian penting untuk mencapai penampilan puncak dalam olahraga. Kesadaran merupakan langkah awal dalam menetapkan tujuan, meregulasi diri, mengembangkan keterampilan, mengelola stres, dan mengelola masalah psikologis lainnya. Pengertian kesadaran diri. Untuk memahami pengertian kesadaran diri atau self-awareness, penulis mendefinisikannya menurut beberapa ahli, di antaranya Kartono dan Gulo. Mendefinisikan kesadaran diri merupakan kondisi pembiasaan terhadap perasaan-perasaan dan emosi sendiri. Selain itu, Lubis menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang memahami keadaan internal dirinya. Prosesnya berupa refleksi di mana seseorang secara sadar memikirkan hal-hal yang ia alami, berikut emosi-emosi mengenai pengalaman tersebut. Dengan kata lain, kesadaran diri merupakan keadaan ketika kita membuat diri sendiri sadar tentang emosi yang sedang kita alami dan juga pikiran-pikiran kita mengenai emosi tersebut. Selanjutnya, Warmerdam menjelaskan bahwa kesadaran diri memiliki persepsi yang pasti tentang kepribadiannya, termasuk kelebihan, kekurangan, pemikiran, kepercayaan, motivasi, dan emosi. Orang yang memiliki kesadaran diri berarti sadar dengan perasaan dan emosi yang sedang dialaminya, memiliki persepsi yang jelas berkenaan dengan kepribadiannya, meliputi kekuatannya, kelemahannya, pemikirannya, kepercayaannya, motivasinya, dan emosinya. Kesadaran diri akan kemungkinan ciri kita akan memahami diri orang lain, bagaimana orang lain mempersepsikan dirinya, sikapnya, sehingga dirinya dapat memberikan respon pada orang lain di setiap saat. Pentingnya kesadaran diri. Dalam olahraga, atlet harus mampu menampilkan keterampilannya dengan baik. Oleh karena itu, atlet harus memiliki kesadaran yang ditumbuhkan pada dirinya. Atlet harus mampu berdiri sendiri,
menerima tanggung jawab untuk menampilkan keterampilannya. Biasanya, selama musim libur berlatih, atlet harus bertanggung jawab pada latihan terutama pada setiap aspek. Atlet harus berlatih mandiri walaupun tidak ditongkrongi pelatihnya. Atlet berlatih penuh semangat untuk mengembangkan dan memperbaiki keterampilannya. Atlet harus menampilkan keterampilan merefleksi dan umpan balik pada penampilan yang dilakukannya. Buat koreksi atau perbaikan buat keterampilan tersebut ditampilkan secara otomatis melalui proses pengulangan dan koreksi-koreksi lainnya dalam setiap proses latihan. Mengapa atlet harus memiliki kesadaran? Karena dengan kesadaran atlet akan mengakui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga atlet dapat mempertahankan dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Mengapa atlet harus mengembangkan kesadaran diri? Alasannya yaitu yang pertama, atlet akan membuat perubahan dalam pikirannya dan interpretasi yang dia ciptakan dalam pikiran dan mengubah pemikiran yang memungkinkan atlet untuk mengatur emosi. Yang kedua, kesadaran diri merupakan salah satu faktor kecerdasan emosi dan faktor penting dalam meraih sukses. Yang ketiga, kesadaran diri merupakan langkah pertama dalam menguasai fokus perhatian, emosi, reaksi dari kepribadian dan tingkah laku yang akan menentukan arah dan tujuan hidup atlet. Kaitan dengan hal tersebut, pelatih harus meningkatkan kesadarannya untuk dijadikan sebagai dasar dalam mempersepsikan kekuatan dan kelemahan atlet. Selain itu, dalam menetapkan tujuan juga sangat dibutuhkan kesadaran diri sehingga dapat memfasilitasi peningkatan performa atlet yang bersangkutan. Dalam menentukan tujuan yang memerlukan kesadaran diri, karena atlet perlu menentukan tujuan dan berjuang untuk meraih, mengevaluasi, dan akhirnya menyesuaikan tujuan tersebut. Hubungan kesadaran dan keterampilan. Atlet harus menampilkan keterampilannya dengan penuh kesadaran. Atlet harus mampu mengendalikan otot-ototnya, emosinya, dan pemikirannya yang terintegrasi dalam penampilannya. Ketika atlet sadar dan fokus terhadap tugas yang harus dilakukannya, atlet harus memiliki kendali untuk mengatasi berbagai situasi. Atlet harus segera mengetahui ketika keseimbangannya goyah, ketika ketegangan otot berlebihan pada sejumlah kelompok otot tertentu, atau pemikiran-pemikiran lain yang bisa mengganggu dirinya. Kesadaran atlet harus tetap selaras walaupun pendekatannya terjadi fluktuasi. Tetapi yang diharapkan terjadi secara alami dan menyesuaikan dengan cepat dengan situasi yang terjadi. Apabila atlet selalu memiliki kesadaran dalam berbagai situasi, akan terjadi proses penghematan energi yang dibutuhkan atlet untuk melakukan sesuatu. Kesadaran atlet akan selalu terkait dengan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, latihan keterampilan dasar. Kesadaran sangat dibutuhkan atlet untuk memfokuskan perhatiannya pada tugas-tugas yang harus dilakukan. Kesadaran tersebut harus dikembangkan dalam proses latihan. Pelatih menginginkan atletnya bersemangat dan fokus secara penuh dalam latihan karena hal ini akan membantu menentukan kualitas dari proses latihan tersebut. Selanjutnya, banyak pelatih yang menyadari sepenuhnya bahwa latihan mental penting untuk meningkatkan performa atlet. Tetapi tantangannya adalah bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk latihan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, latihan kesadaran harus terintegrasi
ke dalam proses latihan. Pelatih harus mendorong atletnya untuk melakukan peregangan, berkonsentrasi sebelum latihan. Bentuk latihan ini harus dilakukan oleh atlet setiap latihan agar atlet sadar pada tubuhnya sendiri bahwa tubuhnya perlu diregang sebelum melakukan tugas-tugas penting dalam latihan, serta atlet akan fokus pada tugas-tugas yang akan dilakukannya. Tim hoki Amerika di Olimpiade tahun 1984 ditekankan pelatihnya untuk melakukan pemanasan setiap latihan. Hal ini membantu atlet dalam mempersiapkan fisik dan mental. Atlet mulai melakukan peregangan, lari-lari, memukul bola ke teman, sampai konsentrasi dalam melakukan pukulan, memukul bola secara terarah ke sasaran dengan benar, menerima bola dari berbagai arah kanan, tengah, dan kiri. Rangkaian latihan ini dilakukan dalam rentang waktu 5 menit. Jika konsentrasi atlet jelek, maka tidak mungkin atlet bisa konsisten dalam melakukan rangkaian latihan. Bentuk latihan tersebut sangat menguntungkan bagi pelatih karena atlet dapat menunjukkan performa objektifnya apakah atlet konsentrasi atau tidak. Yang kedua, the all or none syndrome. The all or none syndrome atau gejala semua tidak atau sama sekali. Menurut Katono dan Gulo menjelaskan prinsip bahwa bergeraknya satu neuron itu berlangsung baik dengan kekuatan sepenuhnya atau tidak sama sekali terhadap suatu perangsang di atas ambang kesadaran tanpa menghiraukan intensitas dari perangsangnya. Prinsip yang menyatakan bahwa suatu impuls neural akan bangkit dengan kekuatan penuh atau tidak bangkit sama sekali. Gejala all or none terkait dengan pelatihan bahwa kesadaran atlet akan berkembang dengan baik manakala atlet berpartisipasi dalam proses latihan, sehingga atlet memiliki pengalaman mengendalikan diri atau kesadaran atlet tidak berkembang sama sekali, yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Atlet belajar keterampilan baru tidak mungkin bisa dikuasai dalam waktu relatif singkat, tetapi keterampilan harus dilatih secara terus-menerus dalam proses latihan yang kontinu. Di tengah proses latihan, seringkali atlet merasa keterampilannya berkembang pesat. Apabila atlet mampu menampilkan keterampilannya dengan baik, atlet merasa gembira. Namun jika atlet gagal, atlet mulai frustasi karena gerakan yang atlet latih hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu, atlet harus mampu memelihara memotivasinya sepanjang proses latihan. Seseorang pitcher dalam olahraga basketball saat melakukan lemparan harus mengangkat lengannya. Apabila lemparannya benar, diberikan angka 5 untuk rilis ideal dan angka 1 untuk rilis dari samping. Setelah pitcher melakukan lemparan, kemudian ditanya berapa nilai lemparannya dalam rentang 1-5. Ini penting karena atlet harus mereleksi posisi lengannya pada saat melempar dalam proses tertentu membutuhkan kesadaran. Yang ketiga, menunjukkan penampilan terbaik. Untuk mencapai kemampuan maksimal dalam olahraga, atlet harus menampilkan performa terbaiknya. Misalnya, atlet harus belajar mengendalikan keseimbangan antara keadaan berjaya atau keadaan keperkasaannya dan keanggungannya atau dalam keadaan tur performanya. Olahraga memiliki komponen-komponen yang harus seimbang untuk penampilan ideal. Oleh sebab itu, kesadaran untuk memonitor performa apakah berada dalam performa puncak
atau di bawah merupakan usaha yang harus dilakukan. Pelatih dan ahli psikologi harus mengajak atletnya bertukar pikiran mengenai penampilan terbaiknya, sehingga atlet bisa memahami dan mengidentifikasi penampilan terbaik yang dimilikinya. Yang keempat, kesadaran mengelola stres. Supaya atlet mampu menampilkan gerak dengan konsisten, atlet harus sadar pada penampilan terbaiknya. Atlet harus belajar mengendalikan kegembiraan agar energi benar-benar disalurkan hanya untuk penampilannya. Untuk mengelola kapan arousal atau ketergugahan berada terlalu rendah atau kapan arousal harus meningkat. Untuk meningkatkan kendali diri pada atlet, atlet harus mempelajari pengaruh stres terhadap penampilannya. Langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. A. Setiap atlet harus sadar pada ketergugahan yang dimilikinya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Atlet harus mengenali situasi stres yang cenderung berpengaruh negatif pada performanya. Pengetahuan mengenai hal tersebut bisa dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi stres. B. Atlet harus memahami stres serta mengetahui cara mengatasinya, karena manifestasi dari stres pada setiap atlet berbeda-beda. Ada atlet yang mengalami stres otot bahu dan lehernya kaku, bicaranya gagu, gelisah, pemapasannya berubah. Atas harus dilatih untuk tanggap dan melakukan pernapasan untuk merespon stres. Stres berlebihan merupakan masalah sehingga atlet harus paham dan bisa menggunakan signal untuk memberikan umpan balik kepada dirinya. Apakah tingkat ketergugahannya fokus, pikiran dan perasaannya digunakan untuk penampilan optimalnya. Teknik meningkatkan kesadaran. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran atlet. Berdasarkan beberapa literatur, teknik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan jurnal atau lembar umpan balik. Jurnal olahraga merupakan sebuah metode yang terstruktur yang bisa merefleksikan performa dalam olahraga. Jurnal berisikan informasi mengenai pengetahuan yang dialami atlet untuk dipergunakan dalam meningkatkan performa atlet. Di dalam jurnal ditanyakan mengenai stresor atau sesuatu yang menghasilkan tekanan pada fisik maupun mental atlet. Manifestasi dari stres, perasaan yang berhubungan dengan performa, konsentrasi, dan pelaksanaan keterampilan. Setelah atlet atau tim bertanding, atlet atau tim tersebut diskusi dengan pelatih mengenai apa yang telah dipelajari oleh atau setiap anggota tim. Pelatih bisa menetapkan tujuan baru atau memodifikasi tujuan yang sudah ditetapkan, memberikan umpan balik terhadap performa yang ditampilkan. Umpan balik tersebut dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan penampilan atlet. Teknik ini membantu atlet belajar dari pengalaman masa lalu yang pernah dilakukannya. Selanjutnya, menutup pengalaman tersebut dan mulailah untuk fokus pada penampilan yang harus dilakukan berikutnya. Teknik ini juga membantu atlet untuk sebuah pertandingan, di mana atlet harus menampilkan sesuatu dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini penting untuk menutup pengalaman masa lalu atau meningkatkan penampilan lalu sebelum memulai penampilan baru lainnya. Pelatih dan ahli psikologi olahraga bisa membaca jurnal atau lembar umpan balik yang telah diisi oleh atlet. Informasi dari setiap jurnal yang diisi atlet digunakan sebagai sebuah informasi mendasar untuk memahami atlet dengan baik. Pelatih dapat mengetahui perilaku atlet serta dapat menentukan teknik intervensi
apa yang harus diberikan pada atlet tersebut supaya bisa meningkatkan penampilan dan pertumbuhan pribadinya. Perasaan atlet yang dituangkan dalam jurnal atau lembar umpan balik seringkali dijadikan atlet sebagai sebuah ancaman pada dirinya. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya diadakan diskusi secara terbuka mengenai perasaan yang diungkapkan atlet dalam lembar umpan balik. Pelatih dan ahli psikologi olahraga harus mengetahui keadaan psikologis atlet sebelum tampil dalam pertandingan, sehingga setelah selesai pertandingan, pelatih dan ahli psikologi olahraga bisa membandingkan skor yang diperoleh sebelum dan setelah penampilan. Pelatih harus tahu bagaimana keadaan psikologis yang terjadi ketika atlet menampilkan performa terbaiknya. Untuk mengetahui psikologi atlet, misalnya dalam keadaan cemas, baik kognitif, somatik, dan kepercayaan diri sebelum pertandingan. Memonitor keadaan psikologis merupakan suatu teknik untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan performa ideal atlet. Ahli psikologi olahraga Eropa sudah melakukan prosedur seperti itu pada atlet elitnya. Memonitor bagaimana keadaan denyut nadinya, tekanan darahnya, gelombang otaknya, ketegangan ototnya, respon kulitnya, dan memonitori tingkat katekolamininnya, yaitu zat-zat kimia yang sudah diduga memainkan peranan dalam jenis-jenis depresi tersebut. Kedua, latihan imagery. Latihan imagery bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran atlet untuk menampilkan penampilan idealnya. Teknik ini sangat efektif dilakukan pada musim libur latihan. Teknik imagery digunakan untuk meningkatkan kembali performa terbaik yang pernah atlet capai. Atlet berusaha untuk mengidentifikasi perasaannya, tingkat arausalnya, pemikirannya, ketegangan ototnya, konsentrasinya yang pernah dialaminya. Latihan imagery merupakan alat yang efektif sekaligus bisa menghasilkan kesadaran ketika mengisi lembar umpan balik setelah atlet menampilkan performanya. Atlet yang tidak yakin terhadap apa yang terjadi pada dirinya bisa memutar ulang performanya untuk menentukan apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan hadiri pada momen tertentu. Baik, mungkin sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.